Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 izin untuk melaksanakan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta digital. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 1. Yang pertama adalah Aidatus Isra Umayroh, yang kedua Gus Mujab, yang ketiga Ajeng Kusuma Wardani, yang keempat Alfiana Ekami Sintia, yang kelima Alwi Gian Pambodi, yang keenam Citra Amelia Dewi, yang ketujuh Refsi Mariska, 8 Devia Angelina, 9 Devinta Berliani Pitaloka, dan yang ke-10 adalah Layinatu Muzayyana. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu mengenai dengan kasus. Kasus yang kita ambil yaitu penutupan terhadap Doni Iswandono selaku pemimpin redaksi media online niasbangkit.com NBC. Pada 3 September 2013, Doni Iswandono menghadapi proses hukum karena tuntutan pencemaran nama yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait pemberitaan tentang kasus korupsi di Nias Selatan, Idealisman Daci. Kemudian, yang B adalah hak digital dalam kasus. Hak asasi digital dipahami sebagai sekumpulan hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menciptakan, menyebarluaskan kerja digital, serta untuk mengakses dan menggunakan komputer serta perangkat elektronik lainnya, termasuk jaringan komunikasi khususnya internet. Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan kerja digital, salah satunya menggunakan internet, dengan materi dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28 FUUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya yaitu mengenai dengan pelanggaran hak digital dalam kasus. Yang pertama, pembatasan akses atas media melalui Permen Kominfo nomor 19 tahun 2014, mekanisme pemblokiran situs oleh Kemenkominfo dilakukan dengan berbagai cara. Pada masa kepemimpinan Menteri Rudiantara pada 3 April 2015 dibentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif atau PSIBN yang terdiri dari 4 panel, yaitu bidang terorisme dan SARA, bidang investasi legal, penipuan, penjudian, bidang obat dan makanan serta narkoba, serta bidang hak kekayaan intelektual. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah peningkatan penggunaan Undang-Undang ITE untuk memindahkan jurnalis dan media. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian dari Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau menyebabkan agar dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan isi penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diajukan untuk menimbulkan kebencian atau perselisihan pada individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kelompok etnis, agama, ras, dan antar kelompok atau SARA. D. Solusi yang ditawarkan. 1. Bagi negara. A. Negara Indonesia berkewajiban untuk terus memberikan jaminan bagi kebebasan pers sebagaimana tertulis dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. B.
Negara Indonesia terus mematuhi Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan TAP MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. C. Negara Indonesia perlu memasukkan pertimbangan hak asasi manusia dalam penerbitan regulasi atau kebijakan menyangkut keberadaan pers di Indonesia, termasuk pada media-media yang memanfaatkan teknologi digital. D. Negara berhenti melakukan pembatasan akses informasi pada pers di Papua yang menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial secara berimbang dan memenuhi kaidah jurnalistik. E. Negara perlu menjamin perlindungan bagi jurnalis dan media dari praktik pemindanaan dengan pasal-pasal karet di dalam UU ITE atas berita atau pernyataan di media sosial yang secara legal memenuhi kebebasan berekspresi. F. Negara perlu hadir untuk menjamin keamanan jurnalis dan media dari bentuk-bentuk mengancaman dalam bentuk doxing dan tindakan persekusi yang terjadi belakangan ini. G. Negara perlu segera menghapus pasal-pasal karet UU ITE yaitu pasal 27 sampai 29 UU ITE yang multi tafsir dan sering disalahgunakan untuk memindana media dan jurnalis sehingga mengancam kebebasan pers di Indonesia. 2. Bagi media. A. Media perlu memenuhi standar kualitas pemberitaan dan kaidah jurnalistik agar kontrol sosial bisa terus berjalan atas jalannya pemerintahan dan kegiatan sosial politik ekonomi di Indonesia. Media memberikan mekanisme hak jawab dan hak koreksi bila terjadi sengketa pers dan melibatkan Dewan Pers manakala terjadi upaya pemidanaan yang ditujukan kepada media dan jurnalis yang dinaunginya. C. Media perlu memberikan pengetahuan bagi jurnalis agar terhindar dari praktik pemidanaan dengan pasal-pasal karet di dalam UU ITE atas berita atau pernyataan di media sosial. D. Media perlu memberikan pelatihan teknis untuk melindungi jurnalis dari bentuk-bentuk ancaman baru dalam bentuk doxing dan tindakan persekusi di ranah digital. E. Media perlu mendorong dihapuskan pasal karet UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk memidana media dan para jurnalis. C. Bagi komunitas jurnalis. A. Komunitas jurnalis perlu mengetahui dapat dipidanakan anggota jurnalis dengan pasal-pasal karet UU ITE bila dianggap tidak memenuhi standar kualitas pemberitaan dan kaidah jurnalistik seperti yang dimaksud dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. B. Komunitas jurnalis perlu waspada dan membekali diri dari perkembangan ancaman baru di ranah digital seperti doxing, peretasan data, serangan siber, hingga tindakan persekusi yang muncul belakangan ini. C. Komunitas jurnalis perlu mendorong diperluasnya perlindungan kebebasan pers dan hak asasi manusia bagi jurnalis dan media online untuk menyikapi perkembangan teknologi digital yang tak terelakkan di masa depan. D. Komunitas jurnalis perlu mendorong dihapuskannya pasal-pasal karet UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk memidana lebih banyak jurnalis dan media tempatnya bekerja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.